4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, dan pembelajaran ketiga. Materi yang akan kita pelajari hari ini dengan mengamati video menjaga keseimbangan sumber daya alam. Coba masih ingat pembelajaran sebelumnya kita belajar apa? Masih. Coba yang masih ingat, kita kemarin belajar apa ya? Tentang apa? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa ini? Membuang sampah semua. Orang buang sampah kemana? Sungai. Perlu dicontoh tidak? Tidak. Nah, kelestarian sumber daya alam perlu kita jaga supaya dapat memanfaatkan dengan baik. Misalnya tadi sungai. Sungai itu kan dimanfaatkan airnya untuk apa? Mandi, untuk mencuci, untuk di daerah penduduk yang sekitar sungai. Kalau misalkan sungainya itu dibuang sampah, terus kemudian setiap hari seperti itu, air sungai itu apakah akan bersih? Tidak. Apakah layak digunakan? Tidak. Makanya coba perhatikan gambar video berikut ya. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Perhatikan penyebab pencemaran air sungai. Nah, tadi kan ini air nih, yang keempat sumber daya alamnya air. Sekarang penyebab pencemaran air sungai. Ini yang pertama gambar apa nih? Limbah pabrik. Jadi kita kan berada di daerah industri ya. Industri itu biasanya menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, limbah pabriknya itu dialirkan ke sungai. Itu baik tidak? Tidak. Kemudian yang gambar kedua. Coba berbusa nih. Dari apa ya ada? Deterjen. Jadi ibu-ibu kalian kalau nyuci baju nih, baju kalian yang kotor jadi bersih, itu biasanya nyuci pakai deterjen. Ngebusa kan? Nah, air sisanya itu dibuang ke sungai. Itu mengakibatkan pencemaran air sungai. Nah, akibat dari dua hal ini, nah seperti ini. Ikan yang di sungai itu bisa mati. Nah, coba siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan sungai ini? Semua orang yang tinggal di daerah aliran sungai, aliran air sungai. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menjaga kebersihan sungai? Tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian membersihkan sungai secara bersih dan berkala ya. Kemudian coba di kota-kota besar biasanya siapa yang bekerja keras dalam membersihkan sampah di sungai? Biasanya yang membersihkan aliran sungai ini masyarakat dan pecinta lingkungan. Jadi masyarakat daerah aliran sungai dan yang mencintai lingkungan. Kalau pecinta lingkungan itu selalu ingin lingkungannya itu bersih. Kemudian ada lagi nih, petugas kebersihan daerah. Selanjutnya, Ibu akan bagikan LKPD. LKPD ini masing-masing siswa memperoleh LKPD. Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Coba, tadi kan kita sudah belajar mengenai menjaga kebersihan sungai ya. Nah, yang bekerja keras dalam kebersihan sungai di kota besar tadi masih ingat siapa? Siapa coba? Petugas kebersihan daerah. Nah, bekerja keras, kerja keras itu salah satu contoh watak dari sebuah tokoh. Ya, nah. Kerja keras merupakan salah satu watak dari sebuah tokoh dalam cerita. Kita sebagai pembaca dapat memahami watak tokoh dalam cerita melalui beberapa cara. Salah satu unsur dalam sebuah
tentang tokoh, penuturan pengarang tentang tokoh. Nah, tokoh itu sendiri apa? Aku dalam sebuah cerita. Pelaku dalam sebuah cerita. Dalam sebuah cerita pasti ada pelakunya kan, pasti ada orangnya kan. Nah, coba kalau misalkan di rumah suka nonton Upin Ipin. Nah, suka nonton Upin Ipin. Pelaku dalam kartun Upin Ipin itu siapa aja? Upin Ipin itu sendiri. Opa. Opa. Terus Tuk Dalang. Teman-temannya itu siapa aja? Nadine, Susanti, betul itu tokoh. Ya, dalam sebuah cerita itu pasti ada yang namanya tokoh. Nah, tokoh itu dibagi menjadi tokoh utama dan tokoh pembantu. Kalau tadi di kartun Upin Ipin, tokoh utamanya siapa? Upin dan Ipin. Kalau tokoh pendukungnya, teman-temannya, Opa, Karos, Tuk Dalang. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi kan kita udah tahu nih tokohnya, kemudian watak tokohnya, kemudian berpendapat tentang tokoh. Sekarang yuk kita baca dan amati cerita Semut dan Belalang untuk lebih menilai tokoh dalam sebuah cerita. Siapa sajakah tokoh dalam cerita tersebut? Sama. Selanjutnya, yuk kita diskusi. Oke, kita diskusi untuk anggota kelompoknya. Ibu sebutkan. Perhatikan, kamu masuk kelompok berapa? 1, 2, atau berapa? Oke, perhatikan ya. Kelompok 1, Anugrah, Caca, Aldiansyah, Ameli. Anda
Pembelajaran hari ini kita akhiri. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar mengenai latar pada sebuah cerita. Kemudian latar itu ada latar tempat, latar waktu, dan suasana. Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, pada pembelajaran di awal, kita diawali dengan berdoa. Alangkah lebih baiknya setelah di akhir pembelajaran kita berdoa juga ya. Mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang selesai diskusi dan presentasi pertama kelompok berapa? 4. Silakan kelompok 4 ulang terlebih dahulu. Tadi mana ya kelompok 4? Ayo lupa kayaknya nih kelompoknya. Nah, hati-hati di jalan.